Alhamdulillah pada siang hari ini Jumat, hari yang penuh barokah ini, kita menyelenggarakan sebuah acara yang dikatakan oleh Bang Alif tadi, acara sakral, sebuah acara yang berupaya untuk menerapkan perintah Al-Quran, perintah Nabi SAW untuk kita melakukan program-program yang terancana, tersusun baik, menatap masa depan dengan program dan perencanaan yang baik. Ini selalu kita berusaha untuk menerapkan, umpamanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian juga kita diperintahkan untuk selalu tafaul, beroptimis ria, kita harus selalu optimis dan tidak boleh berkeluh kesah menatap masa depan dengan doa yang selalu kita lakukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ini sebenarnya doa yang sangat teratur, ya. Ham dan hazan sebenarnya kakak beradik. Ham itu adalah keluh kesah dan kekhawatiran menatap masa depan. Itu namanya ham. Hazan adalah trauma karena memikirkan pengalaman masa lalu. Ya, itu namanya hazan. Ya, tetapi dua-duanya beban merasa ke depan seperti apa nasib saya, nasib anak-anak, nasib keluarga, nasib umat dan sebagainya, menimbulkan ham, ya, keluh kesah tetapi tidak berbuat. Hazan itu adalah keluh kesah karena mengalami trauma kejadian masa lalu, membuat dia menjadi sulit untuk bergerak ke depannya karena takut lagi mengalami kejadian yang serupa seperti masa lalu. Nah, itu kita selalu dengung-dengungkan setiap pagi dan petang, dan jangan lupa doa itu diamalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajaz artinya adalah merasa tak punya potensi. Itu namanya ajaz. Orang Arab bilang kalau kakek-kakek, nenek-nenek tak punya kemampuan lagi melakukan apapun, itu namanya ajuz namanya, ya. Ajuz, ya. Ajuz itu artinya ya udah nggak punya kekuatan, nggak punya daya, itu namanya ajuz. Tapi kalau anak muda buru-buru kayak begini sudah ajuz, bahaya. Jadi orang Pontianak punya potensi, apalah kami ini, gitu ya. Itu ajuz itu. Ya, apalah kami ini. Iya, jadi itu merasa nggak punya potensi itu, ya. Dan ini berbahaya. Nah, ini berbahaya. Maka kita harus optimis dengan menatap masa depan. Kemudian jangan sampai trauma dengan pengalaman masa lalu. Kemudian selalu optimis juga dan merasa kembangkan potensi yang ada. Ya, harus mengembangkan potensi. Buru-buru ketika mengembangkan potensinya, dan insya Allah kita semuanya, ya, memiliki itu, maka kita harus kembangkan kuat-kuatnya sebanyak-banyak. Saya lanjutkan sedikit. Itu ajaz. Kemudian kasal, itu malas.
ada persamaan dan perbedaan antara ajaz dengan kasal. Kalau ajaz itu dia punya potensi tapi kehilangan, dia tidak punya potensi, ya, tapi merasa tidak punya potensi sehingga dia merasa tidak punya potensi, itu namanya ajaz, ya. Jadi merasa tidak punya potensi tapi sebenarnya punya keinginan, itu ajaz. Jadi punya keinginan tapi terhalang oleh merasa tidak punya potensi, itu ajaz. Kalau kasal itu punya potensi tapi kehilangan keinginan, ya, itu malas. Malas itu adalah punya potensi tapi keinginannya tidak ada. Nah, ini untuk menumbuhkannya apa? Keinginan yang harus hidupkan kembali, keinginan. Nah, kemudian ajaz itu potensinya yang harus diasah, ya, potensinya yang harus diasah. Itu ajaz dan kasal. Dia punya keinginan tapi merasa nggak punya potensi. Atau yang kedua, dia punya potensi tapi kehilangan keinginan, itu kasal. Kemudian jubun, pengecut, ya, pengecut, tak berani untuk melangkah, tak berani untuk bertarung, ya, selalu baru mau maju mundur lagi, mau maju udahlah tak jadi. Itu namanya, kata Rasulullah, pengecut itu orang yang mati berkali-kali, ya, mati terus. Dia punya ide mau dilahirkan, mati dalam kandungan, ya, ide tuh tak berani mengucapkan, tak berani, ya. Jadi itu namanya pengecut namanya. Mau melangkah tak berani, langkah lagi. Nah, itu pengecut, jubun. Kemudian bukhul adalah bakhil, ya, bakhil, tidak, ya, punya keinginan untuk memberikan kontribusi terhadap apa yang dia miliki, baik harta, pemikiran, sebagainya. Itu bakhil. Nah, 6 penyakit itu kalau dimiliki oleh seseorang akan membuat dia terlilit hutang. Ghalabatid dain. Orang yang terlilit hutang itu biasanya kehilangan atau dilanda oleh 6, ya, penyakit tadi itu: ham, hazan, ajaz, kasal, jubun, bukhul. Nah, ini orang yang banyak hutangnya nanti kena qahrur rijal, ya, kena qahrur rijal. Qahrur rijal itu artinya kena, ya, dia akan dikuasai oleh orang lain, dia akan dikuasai oleh orang lain. Nah, ini harus kita, alhamdulillah, kita insya Allah kalau di sini sudah hafal semua dalilnya, sudah diamalkan pagi petang, tapi menuntut kita untuk mengamalkannya, ya, menuntut kita untuk mengamalkannya. Pastikan kita terbebas dari 6 penyakit itu. Nanti bangun juga, ya, hal-hal ini kepada anak-anak kita, ya, rasa optimisme ke depan. Kemudian jangan terlalu banyak memandang masa lalu. Kemudian yang ketiga, asah potensi kita masing-masing. Yang keempat, ya, hilangkan, ya, munculkan irodah untuk terus mau, ya. Jadi kalau kita mau untuk membentuk anak-anak, yang paling pertama, ini saran dari Ustaz Abdul Hasib, ya, guru saya. Beliau, saya tanya beliau, untuk menghafal Quran itu apa rahasianya? Kata beliau, satu aja, ya, satu aja. Tanya ke anak, mau enggak ngapal? Itu aja. Jadi yang paling utama adalah menumbuhkan keinginan dia mau menghafal, ya. Nah, menumbuhkan itu susah, ya. Ketika dia mau, ya sudah, itu jangan disia-siakan. Jadi mau itu adalah, itu namanya nanti memunculkan, namanya menghilangkan kasal. Rata-rata kita tidak bisa karena kasal, ya, bukan kesel, ya, kasal. Nah, tapi bikin kesel, bikin kesel.
Nah, jadi itu penyakit-penyakit ini mudah-mudahan bisa kita hilangkan, dan itulah yang akan insya Allah membuat cita-cita orbit ini kan bisa terkendali, bisa tercapai di masa yang akan datang insya Allah. Ya, generasi baik kita sebagai tenaga pengajar maupun di yayasan maupun anak-anak kita itu bisa kita wujudkan insya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.